Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fadila Rahma. Saya akan menemani kalian selama 15 menit ke depan di acara Talk Show Kui Hidup Sehat. Di sini saya sudah bergabung bersama narasumber untuk berdiskusi mengenai berita pada tahun 2019 mengenai meninggalnya almarhum Ibu Ani Yudhoyono yang mengidap penyakit leukemia yang disebabkan oleh dry clinic. Apakah itu benar? Sebelum dilanjut, mari kita mengetahui apa sih penyakit leukemia itu. Di sini saya sudah terhubung dengan narasumber Dr. Syahrul dan Mbak Denada yang akan menceritakan bagaimana pengalaman mengenai penyakit leukemia yang diderita oleh anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dok. Bagaimana kabar Anda, Dok? Di sini saya akan bertanya mengenai apa sih penyakit leukemia itu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Sebenarnya leukemia itu adalah penyakit yang menyerang sel darah dan sumsum tulang. Dalam kondisi normal, sumsum tulang akan menghasilkan sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Pada leukemia ini terjadi masalah dalam produksi sel darah tersebut. Sumsum tulang yang dipenuhi oleh sel kanker sehingga memproduksi sel darah normal terganggu. Sel darah yang sering menjadi sel kanker adalah sel darah putih. Tidak seperti kanker lainnya yang sering menyerang lansia, leukemia ini sering sekali menyerang anak-anak. Oh, seperti itu ya, Dok. Lalu bagaimana sih penyakit leukemia itu bisa terjadi? Tapi sebelum dilanjut, di sini ada yang ingin bertanya, Dok, mengenai seputar leukemia. Untuk penanya, silakan bergabung. Halo dok, perkenalkan nama saya Rizky Adi Bintang. Di sini saya ingin bertanya, sebenarnya faktor pendorong dan penyebab penyakit leukemia itu apa ya? Sekian, terima kasih dok. Jadi faktor pendorong dan penyebab terjadinya leukemia yaitu salah satunya adalah faktor genetik. Pada orang tertentu, sel DNA mereka rentan mengalami perubahan hingga menjadi kanker. Ini terjadi karena orang tua orang tersebut memiliki riwayat kanker sebelumnya. Ada pula beberapa faktor dari gaya hidup, yaitu merokok, berat badan berlebih, dan meminum alkohol. Oke, Dok. Nah, selanjutnya, penyakit leukemia itu kan berhubungan dengan sumsum tulang belakang ya, Dok. Lalu, apa sih sumsum tulang belakang itu, Dok? Sumsum tulang belakang memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan antara otak dan saraf tulang belakang. Dan apabila terjadi kerusakan pada bagian ini, maka akan menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh kita. Pada kasus ini, leukemia termasuk ke dalam cedera non-traumatis yang diakibatkan oleh kondisi dan penyakit lain. Oh, seperti itu ya, Dok. Nah, selanjutnya kita akan panggil narasumber di mana dia akan bercerita mengenai penyakit leukemia yang diderita oleh anaknya. Untuk Mbak Denada, silakan bergabung dengan acara kami. Assalamualaikum Bapak Dila dan juga dokter. Jadi saya akan menceritakan sedikit terkait Shakira dan penyakit leukemia yang dideritanya. Jadi pada waktu itu Shakira menimbulkan gejala-gejala yang mendorong kepada penyakit leukemia, terutama pada bagian tubuhnya. Di sana banyak memar-memar, kebiruan, lebam-lebam, dan akhirnya saya memutuskan untuk membawa dia ke dokter, memeriksakan keadaannya, kondisinya ke dokter. Dan ternyata benar, Shakira divonis mengidap leukemia dan sampai hingga kini masih dalam perawatan. Tentu saya sebagai orang tuanya akan memberikan yang terbaik untuk anak saya. Oke, terima kasih untuk Mbak Denada yang sudah mau bercerita mengenai pengalaman
anaknya yang mengidap penyakit leukemia. Semoga Syakira cepat-cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, selanjutnya dok, saya ingin bertanya, bagaimana sih cara penanganan untuk penyakit leukemia ini? Pengobatan untuk kanker darah ini atau leukemia hanya ada 3, yaitu kemoterapi, radioterapi, dan transplantasi sumsum tulang belakang. Ini bertujuan untuk mengganti sumsum tulang belakang yang sudah rusak dengan yang baru supaya bisa memproduksi sel darah yang normal. Oke, para pemirsa, kita sudah mengetahui apa sih penyakit leukemia itu dan apa sih sumsum tulang belakang itu. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita. Apakah benar dry clean ini dapat menyebabkan penyakit leukemia? Untuk tahu lebih jelasnya, mari kita panggil narasumber pemilik toko dry clean. Untuk Bapak Iqbal, mari bergabung dengan acara kami. Perkenalkan, nama saya Iqbal Iskandar. Jadi di sini saya sebagai mantan pemilik usaha laundry berbasis dry clean. Nah, jadi sebelumnya saya di sini mau ngejelasin tentang dry clean. Nah, jadi dry clean itu kurang lebih seperti laundry biasa. Nah, dia ini lebih tepatnya menggunakan bahan-bahan kimia dan tidak berbasis dengan air. Nah, dry clean ini prosesnya sangat cepat, kurang lebih 1 hari, dan itu noda yang ada di pakaian kita itu akan lebih cepat hilang. Nah, kemudian dry clean ini merupakan metode khusus yang digunakan untuk pakaian yang memiliki bahan-bahan khusus seperti jaket ya, dengan berbahan contoh lainnya itu wool dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam dry clean itu terdapat 3 proses. Yang pertama itu ada proses identifikasi, di mana baju-baju ini tuh diidentifikasi bahan-bahannya. Yang kedua itu ada karena ke dalam mesin. Nah, di dalam mesin ini tuh digunakan bahan-bahan kimia. Namanya itu perchlorotin. Nah, jadi bahan-bahan inilah yang membuat proses dry clean ini lebih cepat dari proses lainnya. Nah, yang ketiga itu ada proses penguapan atau steaming. Nah, steaming di sini tuh dilakukan dengan suhu yang panas sehingga baju yang kita laundrykan itu cepat kering. Nah, tapi ternyata setelah saya melakukan pengamatan kepada karyawan-karyawan saya, jadi mereka ini mengeluh dan akan sakit yang mereka alami, yaitu yang pertama ada pusing, kemudian iritasi pada kulit mereka. Awalnya saya bingung kenapa bisa jadi seperti ini, dan setelah saya cari tahu ternyata perchlorotin ini yang bahannya yang digunakan untuk dry clean yang dipraktekkan secara langsung oleh karyawan saya, dilakukan secara langsung, ternyata sangat berbahaya dan ternyata tuh bisa menimbulkan kanker. Nah, sehingga saya memutuskan untuk tidak menggunakan metode dry clean kembali, sehingga saya beralih menjadi sebuah laundry yang biasa, karena saya khawatir akan keadaan jangka panjang dari karyawan saya. Ya, mungkin kurang lebih sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Iqbal yang sudah mau bercerita mengenai dry clean. Nah, selanjutnya ada 2 pertanyaan dari penonton dan akan dijawab oleh Dr. Syahrul. Halo dok, nama saya Maharani. Saya mau bertanya, ada nggak sih bahan kimia pengganti tetrachloroethylene yang lebih aman? Terima kasih. Oh iya dok, saya ada pertanyaan dok. Bagaimana sih larutan perch itu PERC? Larutan PERC itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, padahal kan pakaiannya kita pakai di luar. Sekian, terima kasih. Halo Maharani dan Nisa. Jadi masih ada banyak sekali jenis pelarut organik lain yang lebih aman untuk kesehatan dengan kandungan amonium yang lebih rendah. Untuk bisa, paparan bahan kimia ini bukan berasal dari pakaian atau benda yang dicuci melalui metode dry clean, melainkan lebih karena paparan udara atau tanah dalam jumlah besar di dalam waktu yang singkat, yang bisa menyebabkan pusing, sakit kepala, dan hilang kesadaran. Oke, baik. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah mau bergabung dengan acara talk show kami kali ini. Dapat kami simpulkan bahwa leukemia yang diidap oleh almarhumah Ibu Ani Yudhoyono yang disebabkan oleh dry clean itu tidak benar. Tetapi,
Bahan kimia dari Draclin ini dapat menyebabkan leukemia. Tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih untuk semua yang sudah mau bergabung di acara talk show kami. Saya pribadi pamit undur diri. Sampai jumpa di acara talk show selanjutnya.